Shalom buat kita semuanya. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang pembahasan perjanjian baru, yaitu kitab Injil Lukas. Baik, kita akan masuk ke dalam latar belakangnya terlebih dahulu. Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Di sini terdapat dalam Lukas 1 ayat yang pertama, Lukas yang ketiga, dan juga dalam Kisah Rasul 1 di ayat yang pertama. Lukas mungkin berasal dari Antioquia, daerah Syria, terdapat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang pertama. Dia bukan seorang Yahudi, tetapi ikut Paulus dalam perjalanan misi penginjilan di Asia Kecil. Lukas berasal dari abad yang kedua Masehi. Penulis Injil ini adalah Lukas, seorang pengikut Paulus. Irenaeus, seorang uskup di Lyon, menulis Lukas teman seperjuangan Paulus telah mencatat Injil yang diberikan Paulus dalam satu kitab. Di sini juga kita akan membahas seperti kanon Maratori 2000 Masehi. Kosong melaporkan bahwa Lukas seorang dokter. Injil Lukas sudah ada sebelum dan sesudah memiliki pengaruh kalangan orang Kristen. Mungkin kalau kita hanya membahas dari latar belakang aja, mungkin kurang jelas. Akan kita bahas di sini lebih detail tentang kitab Lukas. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita terlebih dahulu akan membacakan penulis dari kitab ini. Ada beberapa pertimbangan untuk mendapatkan kepastian. Antaranya, yang pertama, menurut Irenaeus, seorang uskup di Lyon, Lukas adalah teman Paulus dalam perjanjian misi penginjilan ke Asia Kecil. Lukas telah mencatat Injilnya yang diberitakan oleh Paulus dalam satu Alkitab. Dan yang kedua, menurut L.A. Muratori, seorang Itali yang pernah mengajukan urutan perjanjian baru atau kanon Maratori, mengatakan bahwa kitab Injil ketiga adalah karangan Lukas, seorang dokter medis. Baik, menurut Paulus, Lukas adalah seorang dokter dan sering dikemukakan pengetahuan khusus tentang bahasa kedokteran serta perhatian dalam melakukan diagnosa penyakit. Dalam perjanjian baru, Lukas hanya 3 kali disebutkan, yakni dalam surat Kolose yang keempat ayat yang ke-14, Filemon yang pertama ayat yang ke-24, dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Lukas adalah seorang tabib yang bernama Denan Paulus selama pemenjaraan pertama dan yang kedua. Dalam surat Kolose ia disebutkan sebagai tabib Lukas yang kekasih. Dalam surat Filemon, Lukas disebut sebagai teman sekerja Paulus. Sedangkan dalam 2 Timotius ia disebut sebagai yang tinggal dengan Paulus. Menurut Kolose 4 ayat yang ke-14, Paulus menyebut Lukas sebagai tabib yang kekasih. Dan ada yang banyak tanda yang membuktikan bahwa penulis adalah seorang tabib. Dalam Lukas 1 ayat 2, Lukas nampak bukan seperti saksi mata, sebab ketika dia menulis sudah ada banyak tulisan tentang Yesus. Baik, kita lanjut ke dalam waktu dan tempat penulisan. Tentang waktu dan tempat Injil ditulis memang tidak terlalu jelas, tetapi dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, Injil Lukas ditulis sebelum Kisah Para Rasul. Ini terjadi sebelum abad 1 berakhir. Dan yang kedua, Injil Lukas ditulis sesudah Markus menulis Injilnya, yakni sesudah tahun 60. Dan yang ketiga, perkembangan agama Kristen pada waktu itu sudah sampai pada tingkat di mana orang kafir seperti Theophilus sudah mulai tertarik. Dari pertimbangan itu dapat kita simpulkan bahwa Injil Lukas ditulis kira-kira pada tahun antara tahun 66 sampai tahun 80. Adapun tempat Injil Lukas ditulis tidak disebutkan dengan pasti. Para ahli perjanjian baru menyimpulkan bahwa Injil Lukas ditulis di Roma. Tidaklah mungkin memastikan waktu yang tepat kapan Lukas menyelesaikan kitab Injilnya. Oleh karena ia memasukkan ke dalam kitabnya sendiri bahan-bahan dari Markus. Ia menulis teks akhir dari kitabnya itu setelah Injil Markus ditulis dan diedarkan. Jadi waktu yang kita berikan kepada Lukas sedikit banyaknya tergantung pada waktu yang kita berikan kepada Markus.
Ada yang mengemukakan bahwa Lukas menunjukkan pengetahuan tentang jatuhnya Yerusalem ke tangan orang Roma pada tahun 70 Masehi. Terdapat di dalam Lukas 21 ayat yang kelima sampai 24. Jemaat yang imannya semakin lesu sedang menghadapi persoalan Peronisia. Di sini dapat kita ketahui pada permulaan Injil Lukas tercantum isi alamat tujuan, yaitu Theophilus yang mulia. Terdapat di dalam Lukas 1 ayat yang pertama, dan juga induk Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama. Ia adalah bukan orang Yahudi yang masuk Kristen, sama seperti Lukas. Rupanya Theophilus semulanya adalah simpatisan Kristen yang kemudian masuk menjadi Kristen. Arti nama Theophilus adalah Allah pengasih. Karena itu Anda dapat menduga bahwa Lukas menggunakan nama itu sebagai suatu simbol untuk menyelamatkan tulisannya ini kepada jemaat pembaca secara luas, bukan kepada Theophilus secara pribadi. Di sini kita akan lanjut kepada tujuan. Pengarang ini memberikan kesaksian bahwa dalam Yesus Kristus ada keselamatan sepenuhnya. Keselamatan ini juga untuk orang kafir atau non-Yahudi, untuk orang hina dan berdosa. Dengan demikian, Lukas ingin meyakinkan kepada para pembaca dan ingin kebenaran dan sesungguhan tentang hal Yesus. Terdapat di dalam Lukas pertama ayat yang keempat. Lukas memberitahu tentang tujuan penulisan dalam bahasa pengantarnya. Terdapat di dalam Lukas 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ia memiliki kepala seorang yang bernama Theophilus, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas menekankan bahwa ada hubungan yang penting antara peristiwa-peristiwa dalam Yahudi kehidupan Yesus dengan kehidupan dalam jemaat kontemporer, di mana banyak tempat yang penting Lukas mengemukakan sesuatu yang hanya tersirat dalam Matius dan Markus. Baik, kita lanjut. Alamat. Dalam pembukaan Injilnya, Lukas mengirimkan kepada Theophilus. Terdapat di dalam Lukas yang pertama ayat yang 1 sampai yang keempat. Theophilus ini bukan orang Yahudi, jadi Lukas non-Yahudi menulis Injil dan diselamatkan atau dikirimkan kepada orang non-Yahudi juga. Baik, kita lanjut ke dalam sumber. Lukas memakai beberapa sumber penyusunan Injil, antara lain pertama adalah Markus. Markus merupakan sumber utama, sedangkan kerangka dan polanya terambil dari Markus juga. Misalnya seperti Lukas 4 ayat 31 dan Lukas 22 ayat yang ke-13. Lukas mengisi bagian ini paling banyak dari Markus. Lukas menggunakan dari 50% dari Markus. Dari ayat 1500 ayat Lukas, ternyata ada 350 ayat dari Markus. Dan yang kedua, Ki atau Quil. Quil adalah sumber yang dipergunakan oleh Matius dan Lukas, yang isinya banyak ucapan dan perumpamaan seperti terdapat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-7 sampai ke yang 9, Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai 31, Lukas 39 sampai Lukas yang ke-46. Lukas memakai sumber Ki kira-kira 2000 sampai 200 sampai 300 ayat. Sumber ini dicampur saja, tidak dipisahkan. Dan yang ketiga, adapun L, sumber ini memiliki Lukas sendiri, dicampur dengan sumber Ki. Sumber L didapat dari tradisi lisan yang ia kumpulkan, terutama pengumpulannya di Kaisarea. Sumber L ini terdiri dari 400 sampai 500 ayat. Baik, kita lanjut. Sifat dari Injil ini. Pertama, Tuhan Yesus, kerajaan Allah dimulai dari hadir di tangan manusia sehingga kerajaan Allah dinyatakan sudah dekat. Keheranan pada para pendengar dan keyakinan kepada Tuhan Yesus terdapat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-22. Ketiga, mementingkan orang-orang yang menderita. Keempat, masa karunia Tuhan diberitakan. Dan adapun yang kelima atau yang terakhir, dalam memberi contoh, Tuhan Yesus mendasarkan pengajarannya pada nats Alkitab. Baik, di sini kita akan memberikan kesimpulan dari kitab Lukas ini sendiri.
Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa dari latar belakang dikatakan Lukas merupakan kitab pertama dari 2 kitab yang dialamatkan kepada seorang Theophilus. Waktu penulisan yang dikatakan sebelum abad 1 atau terakhir, tujuan pengarang ingin memberi kesaksian bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan sepenuhnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Lukas memakai beberapa sumber, di antaranya Markus, sumber Q atau Quil, dan sumber L. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan sepenuhnya. Jadi sudah pantas kalau kita umat manusia harus kembali kepada Dia. Kita harus percaya, kita harus memberikan sesuatu yang baik atau sesuatu perubahan yang bisa mencerminkan keinginan seperti keinginan yang Tuhan inginkan kepada kita. Terima kasih. Saya Ronaganta Barus. Jika ada salah kata dari saya meminta maaf kepada pendengar semua. Shalom. Semoga Tuhan Yesus memberkati.